Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam presentasi kali ini. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Pak Rifki selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi pangan dan teman-teman kelas 3A. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai fermentasi makanan pada pengolahan tempe. Adapun anggota kelompok 3 yaitu terdiri dari Rizka Rostiawati, Lufi Maulina Rahayu, Haura Nada, dan Ira Riswana. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pangan fermentasi adalah bahan pangan yang dihasilkan dari proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini merupakan proses pengolahan pangan dengan memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan produk olahan baru yang memiliki karakteristik aroma dan pelapor yang khas. Tempe sendiri merupakan salah satu makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai yang diolah dengan menggunakan proses fermentasi dengan bantuan kapang berupa Rhizophus oryzae. Tempe sendiri memiliki warna putih. Warna putih pada tempe ini disebabkan karena miselia kapang yang tumbuh pada tempe dan merekatkan biji-biji kacang kedelai sehingga membentuk tekstur yang padat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah pembuatan tempe, di mana pembuatan tempe ini membutuhkan beberapa tahapan proses sampai jadi produk tempe gitu. Yang pertama ada perendaman, penggilingan, pencucian, perebusan, pendinginan, penambahan ragi, dan juga fermentasi. Jadi pada tahapan perendaman, perebusan, dan fermentasi itu merupakan tahapan yang paling penting atau yang bisa dibilang yang paling krusial gitu dalam pembuatan tempe. Boleh di next? Ya, selanjutnya pada suatu penelitian ada yang pernah membuat produk tempe ini gitu. Hal pertama yang dilakukan adalah perendaman 250 gram kedelai menggunakan 2000 ml air panas selama 24 jam. Setelah itu, kacang kedelai digiling dengan menggunakan mesin penggiling sampai bijinya terbelah menjadi dua dan kulit bijinya mengelupas. Selanjutnya, kacang kedelai dicuci hingga bersih dan direbus selama kurang lebih 20 menit. Kemudian didinginkan selama kurang lebih 35 menit. Setelah didinginkan, diberi lagi sebanyak setengah sendok makan dan diaduk hingga tercampur rata atau homogen. Setelah itu, kacang kedelai dikemas dalam plastik ataupun daun pisang, lalu ditusuk-tusuk menggunakan pisau supaya suplai oksigennya maksimum. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada kontaminasi. Nah, tahapan dalam pembuatan tempe ini merupakan tahap kritikal yang dapat mempengaruhi produksi tempe. Prinsip kehigienisan perlu diterapkan dalam produksi tempe agar dihasilkan tempe yang terbebas dari kontaminasi. Nah, di Indonesia sendiri sampai saat ini tidak ada laporan resmi kasus keracunan akibat konsumsi tempe yang terkontaminasi oleh mikroba patogen. Tetapi biasanya kontaminasi pada tempe ini terjadi karena faktor lingkungan dan sanitasi yang buruk seperti sumber mata air dekat mandi cuci kakus atau disingkat MCK atau disebut dengan tempat pembuangan. Nah, bakteri yang paling banyak mengkontaminasi tempe adalah E. coli dan Listeria monocytogenes. Next. Nah, bakteri Escherichia coli ini akan mengkontaminasi tempe segar melalui proses produksi yang tidak higienis seperti perendaman dan perebusan hanya dilakukan sekali.
Menurut SNI nomor 3144 tahun 2009, batas minimal kontaminasi E. coli adalah 10 CPU per mili. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1996 Menkes per 4 2011 tentang higienis sanitasi jasa boga, yaitu dalam persyaratan teknis higienis dan sanitasi serta cara pengolahan makanan yang baik, jumlah E. coli pada makanan atau bahan pangan harus 0. Jadi sejumlah perusahaan makanan seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1096 tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini itu ada Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes adalah bakteri patogen yang dapat tumbuh rentan suhu dan pH cukup luas, yaitu antara min 1,5 sampai 50 derajat Celcius dan pH 4 sampai 9,6. Bakteri ini mampu membentuk biofilm di lingkungan dan permukaan peralatan produksi pangan. Listeria monocytogenes juga umum ditemukan di lingkungan pengolahan pangan seperti lantai, saluran air, ruang pencucian, penyimpanan pangan, dan peralatan produksi pangan. Listeria monocytogenes dapat mengkontaminasi tempe apabila selama pengolahan tempe tidak menerapkan kontrol mikrobiologi dan sanitasi yang baik. Selanjutnya ada bahaya kontaminasi tempe. Penyakit yang timbul akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri jenis Listeria monocytogenes disebut dengan listeriosis. Gejala dari penyakit ini diantaranya adalah demam, muntah, diare, meningitis, bakteremia, keguguran pada ibu hamil, dan kematian bayi. Baik, kesimpulan dari materi presentasi kali ini yaitu pangan fermentasi merupakan bahan pangan yang dihasilkan dari proses fermentasi. Tempe adalah makanan berbahan dasar dari kacang kedelai yang diolah menggunakan proses fermentasi dengan bantuan kapang. Nah, salah satu kapangnya yaitu berupa Rhizophus oryzae. Pada proses pembuatan tempe dari kacang kedelai meliputi perendaman, penggilingan, pencucian, perebusan, pendinginan, penambahan ragi, serta pengemasan dan fermentasi. Fermentasi kedelai dengan bantuan kapang ini menyebabkan perubahan fisik maupun perubahan kimia pada kacang kedelai. Bakteri yang paling banyak mengkontaminasi tempe adalah E. coli dan Listeria monocytogenes. Penyakit yang timbul akibat mengonsumsi makanan yang dihidupi oleh bakteri ini disebut dengan listeriosis. Gejala dari penyakit ini yaitu demam, muntah, diare, meningitis, bakteremia, keguguran pada ibu hamil, dan kematian pada bayi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.